Zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pagaruyung. Raja Pagaruyung adalah seorang pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari, terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang kerajaan Pagaruyung. Pasukan kerajaan Majapahit mulai berdatangan dan berdiam di daerah perbatasan untuk mengatur strategi merebut kerajaan yang aman dan tentram itu. Raja Pagaruyung mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk berunding. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Saat ini mereka sudah berada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana menurut kalian? Kata sang raja. Paduka, kita tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun peperangan akan merugikan rakyat kita sendiri, kata penasihat raja. Aku setuju, kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka tanpa harus membuat rakyat sengsara, ujar sang raja. Paduka, lebih baik kita ajak mereka berunding dan meminta mereka untuk meninggalkan kerajaan ini. Jika dengan cara berunding ternyata tidak menyelesaikan masalah, kita tantang mereka untuk adu kerbau, kata panglima perang. Raja setuju dengan pendapat panglima perang. Lalu mereka mulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya, Datuk Tan Tejo Gerhana, untuk pergi ke perbatasan. Datuk Tan Tejo Gerhana adalah seorang gadis yang mempunyai tata krama yang tinggi dan lembut hati. Sebelum pergi, ia mendandani gadis-gadis dan dayang-dayang yang akan menemaninya. Di perbatasan, Datuk Tan Tejo Gerhana mendekati kemah-kemah pasukan kerajaan Majapahit. Selamat datang tuan-tuan yang baik. Kami diutus oleh raja untuk menyambut tuan semua. Jika tuan-tuan berkenan, raja ingin mengundang tuan-tuan semua ke istana. Namun sebelum itu, silakan cicipi makanan-makanan yang sudah kami bawa, kata Datuk Tan Tejo Gerhana. Pasukan kerajaan Majapahit merasa senang sekaligus heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan perang kerajaan Pagaruyung, tetapi ternyata disambut oleh gadis-gadis cantik yang ramah dan makanan yang enak-enak. Usai menikmati santapan lezat itu, pasukan kerajaan Majapahit diantar menuju istana sang raja. Raja Pagaruyung menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang di kerajaan kami, tuan-tuan. Jika boleh kami tahu, apakah tujuan tuan semua datang ke sini? Kami mendapatkan tugas untuk merebut kerajaan Pagaruyung, kata salah seorang prajurit Majapahit. Saya mengerti. Baiklah, bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Siapa yang kerbaunya menang, ia boleh berkuasa di kerajaan ini, ujar Raja Pagaruyung. Prajurit-prajurit kerajaan Majapahit setuju. Lalu mereka menyiapkan seekor kerbau yang sangat besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau dari kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang telah menyusu di ibunya. Anak kerbau itu sengaja dipisahkan dari induknya selama 3 hari, sehingga anak kerbau itu tidak bisa menyusu pada induknya dan menjadi haus. Lalu di mulut anak kerbau itu dipasang sebuah besi yang berbentuk kerucut dan sangat runcing. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Kerbau-kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang besar dan sangat kuat. Kalahkan saja kerbau kecil itu, teriak para prajurit kerajaan Majapahit dari pinggir gelanggang. Kerbau aduan kerajaan Majapahit terlihat beringas menyerang lawannya, si kerbau kecil. Sementara itu, anak kerbau milik kerajaan Pagaruyung segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusu. Rupanya ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka. Karena luka yang semakin banyak, maka kerbau milik kerajaan Majapahit tersungkur dan mati. Manangkabau, Manangkabau, teriak rakyat Pagaruyung dengan gembira. Pasukan kerajaan Majapahit diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu,
Berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Minangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti menang kerbau. Akhirnya daerah itu dikenal dengan sebutan Minangkabau yang lama-kelamaan menjadi Minangkabau. Itulah sedikit gambaran cerita dari asal-usul Minangkabau. Pesan moral dari cerita ini yaitu kejahatan tidak harus dihadapi dengan kejahatan. Jangan pernah mempertaruhkan sesuatu dengan cara apapun, karena itu akan merugikanmu tersendiri. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.